Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Cuma lagi di channel Delco. Kali ini kita akan membahas info destinasi wisata yang jadikan rekomendasi bisa dikunjungi di akhir pekan ya, yaitu tujuh destinasi wisata yang bisa dikunjungi di Lombok ya. Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada 7 yang jadikan rekomendasi, jadi ini adalah variasi yang bisa kita jadikan tujuan ya, selain tujuan yang sering kita kunjungi. Di antaranya banyaknya rekomendasi wilayah yang masih alami ya di Lombok itu, di antaranya adalah wisata pantai ya, kemudian juga desa-desa yang mempunyai ciri khas yang berbeda dengan ciri khas yang lain. Itu yang kita bahas kali ini. Ini yang sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com dalam kolom gaya hidup. Ini juga bagi Anda yang juga mau menyempatkan ya datang ke sirkuit Mandalika ya. Tapi sebelumnya bagi Anda yang ingin mencoba produk herbal kami yaitu madu hutan, silakan. Variannya banyak sekali, diantaranya ini ya, madu hutan Flores, madu hutan Riau, madu kelengkeng ya, dan juga varian yang lain. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Delco, di Tokopedia atau Shopee. Baik, langsung saja kita baca dan kita bahas ya 7 rekomendasi destinasi wisata Lombok yang ini sangat recommended ya. Ini juga dekat dengan sirkuit Mandalika ya. Bagi Anda yang suka balapan ya, bisa mencoba. Selain di Mandalika sirkuitnya, ada juga 7 destinasi wisata yang jadi rekomendasi ya. Yang pertama adalah Pantai Seger ya. Jadi Pantai Seger ini kamu bisa menikmati kecantikan pemandangan di sekitar sambil menjajal sejumlah atraksi wisata air seperti berenang, snorkeling, maupun berselancar. Menariknya lagi, pantai ini menjadi lokasi perayaan tradisi khas suku Sasak, yaitu Bau Nyale ya. Jadi ini kalau kita melihat fotonya untuk Pantai Seger, benar-benar masih alami ya, dan bisa menjadikan rekomendasi ya, selain yang sudah ada. Tadi itu adalah Pantai Seger. Yang kedua adalah Pantai Batu Berang. Nah, untuk mencapai ke Pantai Batu Berang, kamu hanya membutuhkan waktu 15 menit dari sirkuit Mandalika. Di pantai ini, kamu dapat menikmati pemandangan hutan bako yang berbatasan langsung dengan pantai. Ciri khas Pantai Batu Berang yakni hutan bako yang berjajar rapi di bibir pantai berpasir putih ya. Kemudian selanjutnya yaitu Pantai Kuta Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, kamu hanya memerlukan waktu sekitar 16 menit untuk tiba di Pantai Kuta Mandalika. Wisata pantai ini memiliki hamparan pasir putih bersih. Pantainya dikelilingi deretan daerah perbukitan hijau yang memanjakan mata ya. Kemudian selanjutnya yaitu Pantai Grepuk. Memiliki ombak yang menantang serta angin kencang, Pantai Grepuk menjadi salah satu lokasi favorit untuk berselancar. Bukan hanya berselancar, wisatawan juga bisa melakukan kegiatan lain seperti panen rumput laut hingga melihat area konservasi di Pantai Grepuk ya. Jadi ini bisa jadi rekomendasi juga, yaitu Pantai Grepuk. Yang selanjutnya yaitu Desa Wisata Ende ya. Desa wisata Ende menawarkan pesona deretan rumah-rumah adat yang unik berbaris rapi. Desa wisata Ende juga masih menyimpan beragam perayaan adat yang menarik. Terdapat tari presean dan ritual meminta hujan. Untuk sampai ke desa wisata Ende, kamu perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari sirkuit Mandalika. Selanjutnya yaitu Desa Adat Sade. Di Desa Adat Sade, kamu bisa melihat langsung budaya lokal disertai pemandangan alam yang asri dan indah. Keunggulan dari Desa Adat Sade yakni keberadaan rumah-rumah adat yang masih sangat otentik serta tradisi menenun yang terus dilestarikan. Yang terakhir yaitu Bukit Merese. Bukan hanya pantai ya, di dekat sirkuit Mandalika juga terdapat tujuan wisata dekat panorama area perbukitan hijau yang berbatasan langsung dengan birunya pantai. Ini akan memanjakan mata wisatawan. Kamu hanya perlu menempuh perjalanan selama 13 menit dari sirkuit Mandalika untuk sampai di Bukit Merse.
waktu terbaik mengunjungi Bukit Mersi adalah ketika sunset dan sunrise ya. Jadi ini ya sobat sekalian itu ya 7 destinasi wisata yang ada di Lombok. Kalau kita misalnya menyempatkan waktu ya di sirkuit Mandalika sekalian mengunjungi ya wisata-wisata yang masih alami dan pemandangannya sangat luar biasa, diantaranya tadi ya Pantai Seger ya. Nah memang kalau kita melihat Lombok sebagai wisata itu kebanyakan memang wisata pantai yang memang berbatasan dengan laut ya, tetapi wisata ini jarang terekspos ya, karena kebanyakan yang kita ketahui itu wisata di Bali, dan ini bisa jadi alternatif gitu ya supaya kita tidak itu saja. Nah untuk Pantai Seger misalnya itu kita bisa tidak hanya berenang ya, wisata pantai di wisata air di Pantai Segar kita tidak hanya bisa berenang, kita bisa snorkeling ya, bisa menyelam, kemudian juga berselancar. Artinya memang potensi lautnya bagus gitu ya, arusnya bagus yang bisa kita jajal ketika kita sempat di dan ini wilayahnya dekat ya, dan menjadi lokasi perayaan tradisi khas suku Sasak yaitu Bau Nyale ya. Kemudian juga pantai yang lain yang tidak kalah bagusnya yaitu Pantai Batu Berang ya. Batu Berang ini cuma 15 menit dari sirkuit Mandalika, jadi tempat dekat sekali ya. Kalau kita melihat sirkuit Mandalika itu kan juga dekat dengan air laut atau dekat dengan pantai ya. Artinya memang Lombok itu bisa kita lihat sebagai wilayahnya yang dekat dengan laut ya, wisata laut yang mendominasi dari wisata Lombok. Kemudian yang selanjutnya itu Pantai Kuta Mandalika yang tadi juga dibahas ya. Selain Mandalika itu sirkuitnya yang eksotis ya, juga kita melihat setelah itu ya 15 menit juga ada Pantai Kuta Mandalika ya. Kalau kita melihat pemandangannya itu masih biru ya, dan tidak tahu apakah masih bersih dari kotoran dari sampah ya, karena memang yang paling penting dari pantai itu bagaimana juga mengatur supaya tidak penuh dengan serakan sampah ya. Nah itu juga harusnya menjadi perhatian dari Pemda setempat ya. Selain itu juga ada ciri khas dari desa ya, misalnya desa wisata Ende, desa adat Sade, kemudian ada juga Bukit Merse. Jadi untuk wisata desa itu kita masih melihat ciri khas ya, rumah-rumah adat yang masih alami gitu ya, yang bisa kita jadikan spot untuk berfoto atau yang sifatnya instagramable ya. Jadi itu ya sobat sekalian, jadi lokasi wisata, destinasi wisata Lombok yang bisa jadi alternatif kita supaya untuk mengisi waktu di akhir pekan ya. Selain itu saya juga kembali lagi ya merekomendasikan ya produk kesehatan yang juga untuk menjaga imunitas tubuh kita, bisa juga kita bawa ke pada saat dimanapun kita berada ya, pada saat kita berwisata ya, karena supaya ya menghindari kita untuk tetap fit, imunitas kita tetap terjaga, yaitu propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Turkiya ya, yang merah. Ini sudah memakai nanoteknologi ya, teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Manfaatnya luar biasa, antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol ya, asam urat, diabetes, stroke ya, luka ringan, batuk pilek, tumor, mah, kanker ya, ginjal ya, amandel, jantung, sinusitis paru-paru, dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya luar biasa ya. Jadi ini ada produk sabu jagat yang hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian yang varian selanjutnya yaitu yang biru ya, yang ini adalah Turkish Propolis Turkiya Brand ya. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak ya, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, sakit kepala, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, memudahkan mereka menghafal pelajaran sekaligus dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun.
Kemudian keunggulan Turkish Propose Rupiah ini antaranya sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA, International Nano Entrepreneur Association. Kemudian penggunanya mudah, tinggal meneteskan Turkish Propose Rupiah ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh itu 60 kg, berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terlebih berat bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propose Rupiah. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Atau bisa juga mencoba produk madu hutan kami yang manfaatnya luar biasa. Link pembelian semuanya ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semua bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.